tak sesalkan itu ketika pemerintah harusnya nyekemake kayak gini kan, tidak harus ada kekerasan dulu. Pertama kali ya, wah, sudah hujanan, barang-barang basah, remuk, alah, pada hilang semua. Terus kenapa normalisasi sungai masih dilakukan? Kenapa? Karena itu uang. Tambakrejo merupakan sebuah kampung nelayan yang terletak di pesisir utara kota Semarang. Tambakrejo terdiri dari 6 RT dan mayoritas penduduknya berprofesi sebagai nelayan. Sebagian kecil penduduk bekerja sebagai buruh pabrik dan buruh bangunan. Sebagai salah satu kampung di pesisir utara Pulau Jawa, kampung ini menjadi pelanggan dari banjirop setiap tahunnya. Secara umum, Semarang merupakan kota di Pulau Jawa yang paling sering terendam banjirop. Penyebabnya pun kompleks. Dari mulai struktur tanah, Semarang memiliki ketinggian yang nyaris sama dengan permukaan air laut. Secara historis, sebagian dari wilayah Semarang ini merupakan bekas laut yang surut pada abad 19. Tetapi pada tahun 70-an, air laut kembali naik ke permukaan darat dan merendam beberapa wilayah, salah satunya Tambakrejo. Normalisasi sungai yang dilakukan pemerintah menjadikan terjadinya penggusuran warga daerah Tambakrejo. Dari 6 RT di Tambakrejo, terdapat 1 RT yang tidak memiliki sertifikat tanah. Akhirnya pemerintah berencana untuk menggusur penduduk tanpa sertifikat ini. Sebelumnya, dilakukan mediasi antara warga dengan pemerintah yang menghasilkan kesepakatan berupa rumah relokasi bagi warga Tambakrejo dan perjanjian tidak adanya penggusuran selama belum dibangunnya hunian baru. Namun pada kenyataannya, pemerintah melanggar keputusan yang telah disepakati. Pada tanggal 9 Mei 2019 telah terjadi penggusuran yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Semarang. Waktu mereka datang, mereka ditanyain sama warga, minta supaya jangan digusur gitu, atau mau ngobrol. Mereka bilang, kami boleh ngobrol dulu nggak, kami mau komunikasi dulu. Tapi pihak Pemkot waktu itu sama Satpol PP bilang bahwa kami kesini bukan untuk negosiasi, kami kesini untuk menggusur gitu. Hunian warga Tambakrejo dibongkar, padahal hunian baru belum dibangun. Akibatnya, warga Tambakrejo harus mendirikan tenda untuk tempat tinggal mereka. Mereka nggak punya tempat tinggal malam itu. Malam itu kami kumpulin orang-orang, kami barengan, terus kami mahasiswa datang, orang-orang jaringan masyarakat datang, kita patungan semua beli tenda-tenda biru gitu. Kita diriin tenda sederhana. Terus ada yang bawa makanan segala macamnya. Itu malam itu benar-benar nginap dengan kondisi seperti itu. Anak-anak kami ungsikan ke tempat yang lebih baik waktu itu. Pertama kali ya, wah, sudah hujanan, barang-barang basah, remuk, alah, pada hilang semua. Piring barang hilang, ya ada hancur. Kita imbauannya nggak perlu ngelawan, udah manut aja. Mungkin kalau terjadi perang ya itu pasti rame. Cuman kita jarak 2 hari udah dikasih tahu sama Polres kan, nggak usah ngelawan aja, nggak apa-apa. Pemerintah melihat bahaya yang dihadapi oleh warga Tambakrejo, sehingga pemerintah tetap melakukan penggusuran. Pemerintah kemudian membuatkan rumah bedeng sebesar 3 x 3 meter tiap satu keluarga yang berada di bawah flyover sebagai hunian sementara mereka. Bagi 8 kotak. Jadi satu kotaknya itu sekitar 3 meter kali 2,40 cm. Nah, itu dibuat satu keluarga. Satu keluarga ada yang punya anak 5, ada yang jadi gimana ya?
Ya dikatakan memang nggak hunian karena memang tempat apa ya, tempat ngungsi ya. 4 tahun iki. Kita ini. Nggih, 4 tahun. Di sana 2, di sini 2 lebaran kan. 2 kali. Tuh jembatan itu kan 2 kali lebaran. Nah, sini 2 kali. Setelah 1 tahun, pemerintah mengatakan jika ada pemukiman di bawah flyover itu sangat mengganggu ketertiban. Pemerintah telah memberikan uang ganti rugi kepada warga yang memiliki sertifikat tanah dan membangunkan rumah untuk warga RT 6 yang tidak memiliki sertifikat tanah. Sudah 1,5 tahun itu di rumah bedeng, kayak sudah nggak betah gitu. Akhirnya ya posisi ini masih bangunan itu, artinya dari pemerintah dia bentuknya kayak ini, jadi nggak ada peluran, lantai juga cukup cor-coran biasa gitu. Belakang fasilitas dapur nggak ada atapannya, jadi belakang itu hasilnya nyambung sama blok B blok C. Jadi lorong selebar 2,20 meter atau 25 itu dibagi 2 gitu. Akhirnya ya oleh Pak RT dan warga nanti enaknya caranya apa tinggal wong loro apa disekat, keputusan sing suara kayaknya itu disekat ya, masalahnya kan yang jaga privasi gitu. Sebagai ganti hunian itu, pemerintah merencanakan untuk merelokasi warga ke Rusunawa. Warga menolak karena Rusunawa tersebut terletak di tengah kota, sehingga para buruh dan nelayan mengeluhkan jarak rumah dengan tempat kerja mereka yang sangat jauh, sekitar 14 km. Dan umpamanya dikatake lah kayak orang pindah wae kemana ke daratan sing anu ya kaitan sama ekonomi itu tadi. Rakyat sudah susah dengan pekerjaan sebagai nelayan. Jika dipindah, pekerjaan apa yang akan mereka kerjakan? Sedangkan pendidikan mereka pun terbatas. Banyak yang hanya lulusan SD. Kayak orang yang belum berpendidikan kayak saya kan ya bingung. Mau cari kerja apa? Ijazah aja SD nggak lulus. Gampangannya gitu. Iya. Paling kuli bangunan. Artisnya kan ya kuli bangunan sama nelayan. Iya. Pemerintah juga memberikan solusi dengan membuat pompa air. Namun, dalam pelaksanaannya, pompa air di Semarang ini masih memiliki kinerja yang buruk. Pompa air yang diharapkan untuk memperkecil teredamnya pemukiman warga, malah sistem kerjanya menghambat air untuk mengalir ke laut lepas. Pompa juga. Pompa Semarang itu banyak. Tapi manajemen pompanya juga buruk. Terakhir yang banjir yang waktu parah sampai Simpang 5 itu alasan pompa nggak bekerja, bahkan itu alasan administratif, susah untuk izin, ribet persoalan izinnya. Dan ke depan Semarang ini makin menggantungkan hidupnya kepada pompa. Padahal anggaran yang tercatat di pemerintah untuk hal-hal tersebut mencapai miliaran. Pemerintah juga berencana untuk membangun sabuk laut di daerah Tambak Rejo. Banjirop sebenarnya memiliki akar persoalan yang tidak pernah diperhatikan oleh pemerintah. Namun, dampaknya sangat sistematis bagi masyarakat pesisir, seperti Tambak Rejo. Pembangunan industri di wilayah pesisir menyebabkan turunnya permukaan tanah di daerah pesisir. Seharusnya pembangunan ini mulai dihentikan atau dievaluasi. Namun dalam hal ini, yang masih menjadi pertanyaan apakah pemerintah setuju? Daerah tangkapan air hujan yang namanya BSB, ada perumahan di sana BSB itu dulunya itu kawasan tangkapan hujan, hutan karet. Itu jadi perumahan mewah. Orang-orang tuh paham kalau orang tinggal di bawah, dia itu udah mulai pindah ke atas. Atau kalau mau cari rumah, dia nggak akan mau tinggal di Semarang bawah tuh. Udah mulai pada naik ke atas, karena mereka juga paham ini krisisnya makin parah di daerah Semarang bawah ini.
Udah terbiasa di tempat sekarang, jadi di tempat sekarang aja. Udah terbiasa mau cari kerjaan ya enak, dekat, proyek-proyek, sama di laut dekat. Duburin gitu loh, jalan-jalan, perbaikan lah, perbaikan jalan atau rumahnya ya. Nanti kan rumahnya kan ikut-ikutan dibangun gitu loh. Nanti kan jalannya kan yang situ kan kasihan, setiap hari kalau rob besar kan anak-anak kecil kan pada bermain gitu loh. Jadi atau paling gampangnya kalau mau menyelesaikan akar persoalan banjir di Semarang, stop itu ekspansi industri ke Jawa Tengah dan ke Semarang. Moratorium semua izin industri ini, terus diperbaiki semua yang ada ini. Ya, sama diawasin tuh ekstraksi tanah berlebih. Gitu.